Malam musim panas menyelimuti sebuah desa kecil di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Angin lembut membawa bau tanah basah dari sawah, sementara suara kodok dan serangga basah hutan di tepian kolam. Di bawah sinar rembulan yang pukat, permukaan air kolam memantulkan titik-titik cahaya seperti kakak yang bergetar. Di desa itu masyarakat sudah lama mengenal sosok seorang pria paruh baya yang pendiam dan rajin merawat kolam Pak Santoso. Ia tinggal di sebuah rumah genteng tua di pinggir jalan desa dengan halaman yang tak luas tetapi dipenuhi rak pakan dan keranjang ikan. Kolam ikan gabus miliknya terkenal, ikan-ikan di situ tumbuh besar, dagingnya kenyal, dan tiap kali ia membawa hasil panen ke pasar, kecamatan pembeli berebut mengambilnya. Rumor tentang kolam Pak Santoso beredar seperti kabut. Beberapa orang berbisik bahwa ia memberi pakan khusus sehingga ikan-ikannya cepat besar. Lainnya menanggapi dengan tawa kanggung, ada pula yang mengangkat alis. Namun semua setuju satu hal, ada sesuatu yang berbeda pada kolam itu. Keanehan itu selalu menjadi topik kecil di warung kopi pagi hari saat lelaki-lelaki desa menyesap kopi dan bertukar cerita. Pak Santoso hidup sendirian belakangan ini. Istrinya telah tiada sejak beberapa tahun lalu, anaknya merantau ke kota dan kehidupan di desa dipenuhi rutinitas. Tiap beberapa hari ia berangkat ke pasar membawa keranjang ikan, pulang kala malam sudah larut dan sering tampak membawa karung berat yang diangkut dari truk di pinggir jalan. Kadang warga melihatnya melintasi jalan setapak menuju makam desa pada dini hari. Ketika ditanya ia sekadar menjawab hanya mengambil rumput untuk pakan. Selama setahun terakhir kesunyian desa itu mulai terganggu oleh cerita-cerita yang lebih gelap. Sejumlah orang, terutama mereka yang hidup berpindah-pindah atau tidak punya kampung asli, dilaporkan hilang. Pada awalnya orang mengira mereka melanjutkan perjalanan atau pindah ke kota, tetapi beton kecurigaan menumpuk ketika jumlah kasus bertambah. Orang-orang tua lalu memandang kolam Pak Santoso dengan rasa khawatir, seolah ada hubungannya antara ikan yang besar itu dan hilangnya nyawa-nyawa yang tak terlakak. Suatu malam saat hujan gerimis merintik, sekelompok pemuda desa memutuskan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berkumpul dengan cemas di ujung gang, menyelinap di balik rumpun bambu yang rimbun dan menunggu. Mereka memilih tempat yang menghadap rumah dan kolam Pak Santoso, menahan napas setiap kali bayangan melintas. Lebih dari tengah malam suara gesekan dan tarikan terdengar samar di pekarangan. Di bawah kilat petir yang sesekali menyambar, sosok Pak Santoso muncul dari gelap membopong sebuah karung hitam besar. Punggungnya terlihat menunduk oleh beban langkahnya pelan tapi pasti menuju tepi kolam. Ia berhenti menatap air lalu mengangkat karung itu dengan tenaga yang tersisa. Ketika salah seorang pemuda menahan napas, kilatan terang dari sambaran petir menyingkap sekilas isi karung. Sebuah lenggan pukat tergantung tidak bergerak. Suasana hening seperti beku jantung mereka serasa terhenti. Tak seorang pun berani bersuara. Dalam kegelapan itu beberapa ekor ikan di permukaan kolam bergerak gelisah menciptakan riak kecil yang memantulkan kilau petir. Mereka menonton dalam bisu luka, rasa takut merayap di kulit. Apa yang mereka lihat malam itu bukan lagi gosip, itu sesuatu yang bagi mereka tak terbayangkan. Keesokan paginya cerita tentang apa yang disaksikan di bawah hujan menyebar cepat. Desa yang biasa bicara tentang panen dan musim kini dihinggapi rasa cemas yang lain, dan beberapa di antara mereka memutuskan bahwa sudah waktunya memberitahu kepala desa dan aparat. Pagi berikutnya suasana di warung kopi dekat pasar Karangbolong begitu berbeda. Biasanya obrolan hanya berkisah soal panen padi atau harga gabah. Namun kali ini bisikan pelan tentang apa yang dilihat para pemuda semalam menyebar cepat. Orang-orang duduk melingkar, kangkir-kangkir kopi panas menggepul, tetapi mata mereka sesekali melirik ke arah kolam Pak Santoso yang terlihat dari kejauhan. Di sudut warung Pak Suripto, teman sebaya Pak Santoso sejak kecil, menghela napas berat. Ia menurunkan suara hanya cukup terdengar oleh beberapa orang terdekat. "Aku lihat sendiri malam kemarin," ukapnya lirih. Karung itu berat sekali dan ketika jatuh terdengar bunyiannya. Seperti ada sesuatu yang tidak wajar. Sejenak hening menyelimuti ruangan. Semua orang terdiam, jantung berdegup cepat. Bahkan suara sendok yang beradu dengan gelas terdengar jelas. Lalu satu persatu mulai bersuara, ada yang menatap lantai, ada yang menggoyangkan kepala, ada pula yang menutup mulut dengan tangan gemetar. "Kalau benar begitu berarti selama ini," gumam seorang pemuda, tapi kalimatnya terhenti karena rasa takut menahan lidahnya. Warga desa mulai menggaitkan cerita-cerita lama yang sebelumnya dianggap angin lalu. Hilangnya beberapa orang pendatang, lenyapnya orang-orang yang biasa tidur di serambi masjid tanpa kabar, semua tiba-tiba terasa berkaitan. Rasa curiga yang selama ini hanya bersemayam di kepala kini mulai mencari bentuk nyata. Kepala Desa Pak Hadi Susipto akhirnya mendapat laporan langsung dari sekelompok pemuda yang menyaksikan kejadian semalam. Mereka menceritakan dengan suara bergetar penuh keraguan namun juga keyakinan.
Pak Hadi mendengarkan dengan wajah tegang keringat mengalir di pelipisnya. Ia sadar jika kabar ini menyebar tanpa kepastian desa bisa dilanda kepanikan besar. Jangan sembarangan cerita keluar, kata Pak Hadi, akhirnya suaranya pelan namun tegas. Kita harus hati-hati. Kalau ini benar maka kita perlu segera melibatkan pihak berwenang. Keputusan itu tidak mudah. Desa kecil di Kebumen jarang sekali berurusan dengan hal besar semacam ini. Namun Pak Hadi tahu diam hanya akan memperbesar rasa takut. Ia lalu berangkat ke kantor polisi sektor terdekat di Kuto Winanggun membawa 2 pemuda sebagai saksi. Di sana ia menyampaikan semua kronologi yang mereka lihat. Pihak kepolisian mendengarkan dengan seksama. Awalnya beberapa petugas tampak ragu bahkan nyaris tidak percaya. Namun ketika mendengar kesaksian konsisten dari para pemuda dan melihat kegelisahan di wajah kepala desa, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Seorang perwira berkata, kalau begitu kita harus lakukan pengawasan secara diam-diam. Tidak boleh gegabah. Kita perlu bukti nyata. Maka dimulailah sebuah rencana rahasia. Polisi menyamar sebagai pedagang nelayan bahkan sebagai pekerja serabutan yang mondar-mandir di sekitar desa. Mereka tidak menunjukkan identitas tetapi diam-diam mencatat setiap gerak-gerik Pak Santoso. Sementara itu warga desa hanya bisa menunggu dengan hati penuh was-was antara percaya dan tidak percaya sambil berharap kebenaran segera terungkap. Beberapa hari berlalu setelah laporan resmi dibuat. Desa di pinggiran Kebumen itu tampak tenang di siang hari, tetapi di balik ketenangan semua orang hidup dalam kecemasan. Anak-anak dilarang bermain hingga larut, para ibu menutup pintu lebih awal dan bapak-bapak desa sering berkumpul di pos ronda dengan wajah muram. Polisi yang menyamar mulai menjalankan tugasnya. Ada yang berpura-pura berjualan gorengan di dekat jalan menuju kolam, ada pula yang menyamar sebagai pengendara yang kerap melintas. Setiap gerakan Pak Santoso dicatat dengan teliti. Dari pagi hingga malam mereka menunggu momen yang bisa dijadikan bukti nyata. Suatu malam Pak Santoso terlihat berjalan sendiri melewati jalan setapak menuju pemakaman desa. Ia membawa sebuah karung besar di pundaknya. Polisi yang bersembunyi di kejauhan saling bertukar pandang. Salah seorang segera menyalakan kamera kecil yang disembunyikan di balik jaket. Dari jauh mereka melihat langkah Pak Santoso berat tetapi wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat ia kembali dari pemakaman dengan karung yang tampak lebih berat daripada saat ia pergi. Tidak ada yang tahu apa isinya, tapi polisi mulai mengumpulkan catatan penting setiap kali Pak Santoso pergi malam-malam ke tempat sepi. Keesokan paginya ikan di kolamnya tampak bergerak liar seolah baru saja mendapat pakan istimewa. Di balai desa Pak Hadi menerima laporan singkat dari kepolisian. Kami perlu waktu, kata seorang perwira dengan nada hati-hati. Kasus ini sensitif. Jika kita salah langkah bisa menimbulkan keresahan yang lebih besar. Pak Hadi mengangguk meskipun di hatinya ia merasa semakin gelisah. Ia tahu bahwa waktu berarti segalanya. Selama kebenaran belum terbongkar, rumor akan terus tumbuh dan membebani batin masyarakat. Setiap kali melewati kolam Pak Santoso, warga desa merinding seolah kolam itu menyimpan rahasia yang tak terkatakan. Pada malam ketiga pengintaian, sekelompok polisi dan 2 pemuda desa kembali mengawasi dari balik rumpun bambu. Bulan separuh menggantung redup di langit, cahayanya memantul samar di permukaan kolam. Dari kejauhan mereka melihat Pak Santoso mendorong gerobak kecil berisi sebuah karung hitam. Ia berhenti di tepi kolam, menarik napas panjang lalu bersiap melempar isi karung ke dalam air. Salah seorang pemuda yang ikut mengintai hampir berteriak tetapi segera ditahan oleh seorang polisi. Belum saatnya, bisiknya. Kita butuh bukti lebih jelas. Jantung semua orang berdetak kencang. Riak air kolam bergetar ketika sesuatu dari dalam karung mulai jatuh. Dalam hening itu kilat menyambar dari kejauhan menerangi wajah Pak Santoso yang tegang. Adegan itu terekam jelas di kamera polisi. Malam itu mereka tidak melakukan penangkapan. Polisi ingin memastikan bahwa mereka memiliki cukup bukti agar tidak ada celah hukum. Namun bagi para pemuda desa yang ikut menyaksikan apa yang mereka lihat sudah cukup membuat tidur mereka tak nyenyak. Bayangan kolam dan suara riak air terus menghantui benak mereka. Esok paginya kabar samar kembali menyebar. Desa yang biasanya riuh oleh suara ayam dan anak-anak berlarian kini diselimuti bisikan. Semua menunggu, semua bertanya-tanya kapan kebenaran ini akhirnya akan terungkap. Hari-hari berikutnya di desa Karangbolong Kebumen berjalan dalam ketegangan. Seolah-olah setiap suara ayam berkokok di pagi hari atau gonggongan anjing di malam buta membawa tanda bahaya. Warga memilih berdiam di rumah lebih cepat dari biasanya dan pos ronda selalu penuh oleh bapak-bapak yang menatap jalanan dengan cemas. Anak-anak yang biasanya bermain kelereng atau petak umpet kini dilarang mendekat ke jalan setapak yang menuju ke kolam milik Pak Santoso. Desa yang dulunya tenang berubah menjadi tempat penuh bisikan. Di kantor polisi sektor Kuto Winanggun pertemuan khusus digelar. Para perwira duduk melingkar berkas laporan dan foto hasil pengintaian ditumpuk di atas meja kayu. Di
Di layar kecil yang dibawa seorang anggota terlihat rekaman video sosok Pak Santoso menarik karung berat menuju tepi kolam lalu membuka dan menggosongkannya. Meski kualitas gambar tidak sempurna, gerakannya cukup jelas untuk menimbulkan pertanyaan besar. Semua mata di ruangan itu menatap layar dengan ekspresi menegang. Ini bukti awal, ujar seorang perwira bernama Kompol Rahmat Suryono dengan suara rendah. Namun untuk membawa kasus ini ke meja hukum kita harus memiliki bukti tak terbantahkan. Tidak cukup hanya rekaman samar, kita perlu menangkap basah. Kepala Desa Pak Hadi yang turut hadir mengangguk perlahan. Saya setuju Pak, tapi saya mohon jangan biarkan rumor semakin liar. Warga desa sudah ketakutan. Setiap kali melihat kolam itu mereka merasa seperti menatap rahasia yang kelam. Kompol Rahmat menatapnya serius. Kami akan bertindak, tapi ingat operasi ini harus dirahasiakan. Bila sampai bokor target bisa curiga dan menghilangkan jejak. Malam itu strategi disusun. Polisi memutuskan untuk menempatkan tim kecil berpakaian sipil di sekitar kolam. Sebagian menyamar sebagai nelayan, sebagian lagi berpura-pura sebagai pedagang keliling. Mereka akan menunggu momen tepat malam ketika Pak Santoso kembali membawa sesuatu yang mencurigakan. Begitu karung hendak dilempar ke kolam, mereka akan menyalakan senter memberi peringatan dan langsung menangkapnya di tempat. Semua harus berlangsung cepat, terkoordinasi tanpa ruang untuk kesalahan. Di desa, para pemuda yang sebelumnya mengintai kini diminta untuk menjaga jarak. Mereka boleh tahu rencana secara garis besar tetapi tidak diizinkan ikut dalam operasi resmi. Ini bukan lagi urusan spekulasi warga, kata salah satu polisi kepada mereka. Ini sudah masuk ranah hukum. Tugas kalian adalah tetap diam dan tidak menyebarkan cerita ke luar. Namun diam tidak mudah. Malam-malam yang panjang membuat para pemuda gelisah. Mereka merasa seperti memikul beban rahasia yang berat, sementara telinga mereka menangkap bisikan tetangga tentang hilangnya orang-orang yang tak pernah kembali. Hati mereka ingin berteriak tetapi mereka menahan diri, percaya bahwa sebentar lagi kebenaran akan diungkap oleh pihak berwenang. Sementara itu Pak Santoso tetap menjalani rutinitasnya seolah-olah tak ada yang terjadi. Ia masih terlihat membawa hasil ikan ke pasar, menyapa dengan senyum tipis dan pulang larut malam dengan gerobak yang kadang berderit menahan beban. Senyumnya tidak menular, justru membuat warga semakin merinding. Sebagian orang berkata liris senyum itu bukan senyum orang biasa, ada yang disembunyikan. Hari penentuan akhirnya diputuskan. Polisi mendapat informasi dari pengawasan jarak jauh bahwa Pak Santoso tampak mempersiapkan sesuatu di halaman rumahnya menjelang tengah malam. Sebuah karung hitam tergeletak di dekat pintu dan gerobak kayu sudah siap. Tim khusus segera bergerak menyebar di sekitar lokasi. Ada yang bersembunyi di balik pohon bambu, ada yang menunggu di jalan kecil, dan 2 orang lagi mengintai dari balik pagar rumah warga yang menghadap kolam. Suasana malam itu mencekam. Hujan rintik turun menciptakan genangan di tanah besek. Petir menyambar jauh di ufuk menambah nuansa tegang. Semua petugas memegang senter dan borgol siap bertindak begitu perintah diberikan. Napas mereka pelan, mata fokus pada satu titik, pintu rumah Pak Santoso. Menit-menit terasa seperti jam. Ketika jarum jam mendekati pukul 12 malam, pintu itu akhirnya berderet terbuka. Pak Santoso mungkul dengan langkah pelan namun mantap, bahunya menahan beban karung besar yang tampak menggembung. Ia mendorong gerobak menuruni halaman dan menuju ke arah kolam. Setiap langkahnya terdengar jelas di telinga para pengintai yang menahan napas. Kompol Rahmat memberi isyarat tangan tunggu sampai ia membuka karung. Pak Santoso berhenti di tepi kolam, menunduk sejenak lalu mulai melepaskan ikatan tali di mulut karung. Gerakannya hati-hati seolah sudah terbiasa. Saat ia hendak mengangkat karung dan memiringkannya ke arah air, Kompol Rahmat mengangkat tangan. Dalam hitungan detik puluhan cahaya senter menyala bersamaan menyinari Pak Santoso dari segala arah. Suara tegas menggema, polisi jangan bergerak. Pak Santoso terperanjat. Tangannya melepas karung, tubuhnya bergetar hebat. Ia sempat menoleh ke kiri dan kanan mencari jalan kabur, tetapi pagar cahaya dan suara langkah mendekat membuatnya terjebak. Dalam kepanikannya berusaha mendorong karung ke air, namun 2 polisi segera melompat dan menahannya. Satu gerakan cepat karung jatuh ke tanah, sementara tangan Pak Santoso dilipat ke belakang diborgol dengan tegas. Di sekitar kolam suara kodok dan jangkrik seolah terhenti. Hanya tersisa suara teriakan aparat dan desa napas orang-orang yang menahan emosi. Kepala desa yang ikut menyaksikan dari kejauhan menutup wajahnya dengan tangan tubuhnya bergetar. Ia tahu malam itu adalah titik balik, kebenaran yang lama disembunyikan akhirnya akan muncul ke permukaan. Pak Santoso digiring menjauh dari kolam dengan wajah pucat pasi. Matanya liar, bibirnya bergetar tetapi tak ada kata yang keluar. Sementara itu salah seorang polisi menunduk membuka sedikit mulut karung yang nyaris terjatuh ke air. Semua orang menahan napas menunggu apa yang akan terlihat. Dan malam itu desa Karangbolong tahu bahwa rahasia kelam yang selama ini hanya berupa desas-desus kini benar-benar terkuak.
Penangkapan Pak Santoso di tepi kolam menjadi titik balik bagi desa Karangbolong, Kebumen. Malam itu setelah suara tegas polisi menggema dan karung misterius berhasil diamankan, seluruh desa serasa terbangun dari tidur panjang yang penuh mimpi buruk. Orang-orang yang sebelumnya hanya mendengar desas-desus kini menyaksikan kenyataan dengan mata kepala sendiri. Sosok yang selama ini mereka kenal sebagai petani ikan rajin ternyata menyimpan rahasia yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Begitu polisi menggiring Pak Santoso keluar dari halaman rumahnya, beberapa warga yang sejak tadi bersembunyi di kejauhan spontan mendekat. Mereka menutup mulut, ada yang terisak, ada pula yang berteriak histeris. Astagfirullah, bagaimana mungkin orang yang setiap hari kita sapa di jalan bisa melakukan hal semacam ini, ungkap seorang ibu sambil memeluk anaknya erat-erat. Kepala Desa Pak Hadi segera menenangkan warga. Ia berdiri di depan kerumunan dengan suara lantang meski ketakutan masih terdengar di nada bicaranya. Saudara-saudara, tenanglah, aparat sudah menangani. Kita serahkan semua proses ke pihak berwenang. Jangan ada yang bertindak sendiri. Kata-kata itu sedikit meredam kepanikan meski wajah-wajah pukat masih terlihat jelas di bawah sinar lampu jalan yang temaram. Di balai desa beberapa jam setelah penangkapan, polisi membawa barang bukti awal untuk diamankan. Karung yang tadi hampir terjatuh ke kolam ditutup rapat dan dijaga ketat. Warga yang penasaran mencoba mendekat namun polisi menghalau mereka. Cukup tahu jangan ada yang mendekat. Ini bagian dari penyelidikan, kata seorang petugas. Ungkapan itu justru membuat bisikan semakin ramai, menambah rasa penasaran sekaligus ketakutan. Kabar penangkapan itu menyebar ke seluruh penjuru desa hanya dalam hitungan jam. Menjelang subuh, orang-orang dari dusun tetangga berdatangan ingin memastikan sendiri apa yang terjadi. Jalan desa yang biasanya lenggang di pagi buta kini dipenuhi kerumunan. Beberapa orang membawa lampu senter, ada yang masih mengenakan sarung dan baju tidur. Semua ingin melihat dengan mata kepala sendiri rumah Pak Santoso yang kini dijaga aparat. Di Pasar Kutowinangun pada keesokan paginya suasana riuh. Orang-orang membicarakan kejadian di Karangbolong dengan suara rendah seolah takut ada telinga asing yang mendengar. Benarkah ia tertangkap, bahasa tanya seorang pedagang sayur. Katanya begitu. Polisi sendiri yang memborgolnya, jawab pembeli sambil menggeleng tak percaya. Nama Pak Santoso menjadi topik hangat bukan lagi sebagai petani ikan sukses melainkan sebagai sumber kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sekolah dasar desa, para guru pun kesulitan menenangkan murid. Anak-anak yang mendengar potongan cerita dari orang tua mereka saling berbisik dengan mata membelalak. Seorang bocah perempuan berkata lirih, "Bu, benarkah ikan di kolam itu bisa makan apa saja?" Sang guru menelan ludah lalu menjawab, "Hati-hati nak, yang harus kalian tahu hanyalah satu, kita tidak boleh serakah dan setiap perbuatan buruk pasti akan ketahuan. Itu pelajaran untuk kita semua." Sore harinya rapat desa mendadak digelar di balai pertemuan. Warga yang datang memenuhi ruangan, sebagian duduk di kursi kayu, sebagian berdiri di luar jendela. Kepala desa berdiri di depan dengan wajah tegang didampingi aparat kepolisian. "Saudara-saudara," ukapnya, "apa yang terjadi ini sungguh di luar dugaan kita semua. Tetapi kita harus tetap kuat. Jangan biarkan ketakutan membuat kita terpeka. Kita percayakan semua pada pihak hukum." Beberapa warga langsung bereaksi. Seorang bapak parubaya bangkit dari kursi, suaranya meninggi, "Pak Hadi, bagaimana dengan keluarga kami yang hilang selama ini? Jangan-jangan mereka..." Suaranya tersekat, air mata menggenang di pelupuk. Ruangan seketika sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dari luar. Polisi yang hadir mencatat semua keluhan, memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dalam penyelidikan. Malam itu suasana desa semakin mencekam. Di setiap rumah obrolan hanya berputar pada satu topik, penangkapan Pak Santoso. Ada yang masih tak percaya, ada yang marah, ada pula yang merasa lega karena akhirnya misteri mulai terkuak. Namun satu hal yang sama, tak seorang pun bisa tidur nyenyak. Bayangkan kolam di pinggir desa itu kini menjadi simbol kengerian. Sementara itu di markas polisi, Pak Santoso duduk di ruang interogasi dengan wajah tertunduk. Tangan yang sudah diborgol bergerak gelisah, matanya kosong menatap lantai. Di luar ruangan beberapa aparat berdiri berjaga. Mereka tahu malam itu hanyalah permulaan. Penyelidikan panjang baru akan dimulai dan apa yang terungkap bisa saja lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan siapapun. Di tengah malam, suara azan dari mushola kecil desa terdengar lirih, seakan mencoba menenangkan hati warga yang sedang dilanda ketakutan. Namun doa-doa yang terukap di setiap rumah tetap dibayangi rasa gelisah. Desa Karangbolong telah kehilangan rasa aman yang dulu begitu akrab. Seolah-olah udara yang mereka hirup pun membawa beban pertanyaan yang belum terjawab. Dan di antara semua bisikan, satu kalimat berulang dari mulut ke mulut, "Kalau bukan karena keserakahan, semua ini tak akan pernah terjadi." Hari-hari setelah penangkapan Pak Santoso, desa Karangbolong, Kebumen tidak lagi sama. Jika sebelumnya orang-orang hanya berbisik di warung kopi, kini setiap sudut jalan penuh dengan rasa penasaran dan ketakutan.
Polisi masih berjaga di sekitar rumah dan kolam milik Pak Santoso membuat tempat itu tampak seperti garis batas yang tak berani dilalui siapapun. Di kantor polisi sektor Kutowinanggun tim penyidik mulai bekerja siang dan malam. Berkas laporan dari warga ditumpuk, saksi dipanggil satu persatu dan rekaman hasil pengintaian ditelaah dengan cermat. Kompol Rahmat memimpin rapat dengan wajah serius. Kita sudah punya bukti penangkapan. Sekarang kita harus menggurai lebih jauh apa yang sebenarnya dilakukan Pak Santoso selama ini. Seorang penyidik muda membuka catatan. Pak, ada pola yang mulai terlihat. Setiap kali ada laporan orang hilang di sekitar Kebumen bagian selatan, beberapa hari kemudian warga melihat aktivitas mencurigakan di dekat rumah Santoso. Jamnya hampir selalu sama larut malam antara pukul 11 hingga 1 dini hari. Kompol Rahmat menggetuk meja. Itu penting. Lanjutkan. Penyidik lain menambahkan bahwa ada saksi dari desa tetangga yang pernah melihat Santoso mendorong gerobak melewati jalan sepi dekat sawah. Saat ditanya, ia hanya menjawab singkat sedang membawa rumput untuk ikan. Tetapi kesaksian itu kini terdengar janggal. Semua catatan kecil yang dulu dianggap biasa mulai membentuk gambaran besar yang menakutkan. Sementara itu warga desa berkumpul hampir setiap malam di balai desa mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan. Seorang ibu yang anaknya hilang beberapa bulan lalu menangis terseduh, tolong kalau benar ada kaitannya saya ingin tahu. Saya ingin kejelasan. Suasana rapat desa seringkali berubah menjadi lautan tangisan dan kemarahan. Kepala desa Pak Hadi berulang kali menenangkan mereka. Kita harus sabar menunggu hasil resmi. Jangan membuat kesimpulan sendiri, katanya. Tetapi kata-kata itu sulit menenangkan hati yang terluka. Di lokasi kolam penyelidikan dilakukan dengan hati-hati. Polisi menutup area dengan garis kuning lalu memulai pemeriksaan. Mereka membawa peralatan khusus untuk menyingkap isi kolam yang keruh. Hari pertama penyelaman, beberapa barang aneh ditemukan: potongan kain, sepatu yang sudah usang, dan benda logam kecil menyerupai ikat pinggang. Semua segera dikumpulkan sebagai barang bukti. Warga yang menonton dari jauh saling berpandangan geri sekaligus penasaran. Seorang bapak tua berbisik kepada tetangganya, aku jadi ingat dulu pernah lihat dia lewat dengan karung besar dari arah pasar. Kupikir itu hanya sisa sayuran. Sekarang aku ragu. Bisikan-bisikan semacam itu membuat suasana desa semakin berat. Di kantor polisi, interogasi terhadap Pak Santoso berlangsung alot. Ia lebih banyak diam, menunduk, sesekali hanya menjawab dengan kata-kata singkat. Saya tidak bersalah, saya hanya memberi makan ikan, ukapnya lirih. Namun ketika penyidik menunjukkan foto-foto dari hasil pengintaian, wajahnya berubah pucat. Tangannya bergetar, matanya berkilat panik. Kompol Rahmat menatap tajam. Santoso, orang-orang desa berhak tahu kebenaran. Jangan menambah penderitaan mereka dengan kebohongan. Apa sebenarnya yang kau lakukan malam-malam itu? Suasana ruang interogasi hening, hanya terdengar bunyi kipas angin berderit pelan. Santoso menggigit bibir, tidak menjawab, tetapi sikap tubuhnya sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan lebih dalam. Kabar tentang ditemukannya barang-barang aneh di kolam menyebar cepat. Warga desa semakin yakin bahwa ada kebenaran kelam di balik kolam itu. Di warung kopi suara obrolan meninggi. Kalau hanya sisa makanan, kenapa sampai ada ikat pinggang? Siapa yang masuk akal memberi ikan makan dengan barang semacam itu, kata seorang pemuda dengan nada geram. Sore itu desa kembali diguncang. Polisi membawa sebuah truk tangki air untuk menguras sebagian kolam. Warga berdiri di tepi jalan menonton dari jauh dengan wajah tegang. Anak-anak digendong agar tidak terlalu dekat. Perlahan-lahan air kolam surut memperlihatkan dasar yang berlumpur. Setiap benda yang muncul ke permukaan membuat kerumunan bergemuruh. Ada kantong plastik, ada potongan kayu, bahkan sebuah jam tangan tua. Kepala desa menutup wajahnya dengan kedua tangan, berdoa lirih. Ya Allah, semoga ini hanya salah sangka. Tetapi di hatinya ia tahu jawaban yang muncul mungkin akan jauh lebih menyakitkan daripada yang bisa ia bayangkan. Malam itu setelah proses pengurasan berhenti, sementara warga berkumpul di musyola. Mereka membaca doa bersama berharap agar semua yang terungkap bisa menjadi jalan menuju keadilan. Tangis terdengar di sudut-sudut ruangan, terutama dari keluarga yang pernah kehilangan orang terdekat. Di ruang penyidik, Kompol Rahmat menatap tumpukan barang bukti di atas meja. Ia menarik napas panjang. Ini baru awal. Besok kita lanjutkan. Saya yakin masih banyak yang akan muncul. Para anggotanya mengangguk dengan wajah letih, tetapi mata mereka tetap menyala dengan tekad. Sementara itu di sel tahanan, Pak Santoso terduduk lemas. Cahaya lampu redup menyorot wajahnya yang pucat. Ia menatap kosong ke dinding, bibirnya bergerak pelan seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Kata-kata itu sama, tapi seorang penjaga yang mendengar bergidik. Santoso berulang-ulang berbisik, semua akan ketahuan, semua akan ketahuan. Pagi berikutnya langit di atas desa Karangbolong Kebumen tampak kelabu. Awan tebal menggantung rendah seakan menekan seluruh desa dalam kesunyian berat.
Warga mulai berkumpul sejak fajar di jalan setapak yang menuju kolam milik Pak Santoso. Mereka berdiri berjejer di balik garis polisi, wajah penuh penasaran berkampun Gary. Semua tahu bahwa hari itu proses penggurasan kolam akan dilanjutkan. Truk tangki air kembali didatangkan. Mesin menyala dengan suara keras memompa air dari kolam yang keruh. Perlahan-lahan permukaan air menurun. Setiap tetes yang tersedot membawa ketegangan baru bagi warga yang menunggu di luar. Anak-anak digendong oleh orang tuanya agar tidak melihat terlalu dekat, sementara orang dewasa menahan napas takut sekaligus ingin tahu. Ketika air mulai surut hingga setengah dasar kolam mulai terlihat, lumpur hitam pekat teraduk mengeluarkan bau menyengat yang menusuk hidung. Beberapa petugas memakai sepatu bot tinggi turun ke dalam untuk memeriksa. Mereka membawa tongkat besi panjang menusuk-nusuk lumpur dengan hati-hati. Warga menahan napas setiap kali petugas berhenti menunduk lalu mengangkat sesuatu. Barang pertama yang muncul adalah potongan kain lusuh, warnanya sudah tak jelas. Lalu sebuah sepatu kanan yang sudah sobek. Kerumunan bergemuruh, suara bisikan terdengar dari segala arah. Itu pasti milik orang, bukan hanya sampah, ujar seorang bapak dengan suara bergetar. Polisi segera memasukkan barang-barang itu ke kantong bukti, berusaha tetap tenang meskipun wajah mereka sendiri terlihat tegang. Tak lama kemudian seorang petugas berteriak, "Pak, ada sesuatu di sini!" Semua kepala menoleh. Dengan hati-hati ia mengangkat sebuah benda keras yang setengah terbenam di lumpur. Cahaya matahari yang menembus awan menyinari sebentuk jam tangan tua, rantainya patah, jarum jam berhenti pada angka yang tak lagi bergerak. Seorang warga di belakang garis polisi langsung menjerit histeris, "Itu jam milik kakakku, aku kenal betul jam itu!" Tangisan pun peka di kerumunan. Kepala Desa Pak Hadi berusaha menenangkan warga, tetapi suaranya tenggelam dalam riuh tangisan dan jeritan. Polisi terpaksa memperluas area penjagaan menjaga agar situasi tidak semakin kacau. Sementara itu proses penggurasan terus berlanjut. Lumpur semakin terbuka dan sedikit demi sedikit semakin banyak barang yang ditemukan: sabuk, kulit, topi lusuh, hingga sebuah kantong kecil berisi kunci. Setiap temuan menambah kepastian kolam itu menyimpan rahasia kelam. Warga yang selama ini hanya menduga kini menghadapi kenyataan pahit. Tak lagi sekadar gosip, tetapi bukti nyata bahwa sesuatu yang mengerikan memang terjadi. Di markas polisi semua barang bukti segera dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Kompol Rahmat menggelar konferensi singkat dengan timnya. "Kita sudah punya cukup indikasi. Ini bukan lagi dugaan, ini nyata. Tugas kita sekarang adalah memastikan semua temuan ini terhubung dengan laporan orang hilang yang selama ini menumpuk." Para penyidik mengangguk, wajah mereka serius. Sementara itu di sel tahanan, Pak Santoso mendengar kabar bahwa kolamnya mulai dikuras. Wajahnya pucat, pasti tubuhnya gemetar. Ia menolak makan, hanya duduk di pojok dengan tatapan kosong. Ketika seorang penjaga bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Air itu akan berkata, kalian semua akan tahu." Kata-kata itu membuat bulu kuduk berdiri. Malam harinya desa masih belum tenang. Di mushola warga berkumpul membaca doa bersama. Suara lantunan ayat suci terdengar lirih mengalun seperti selimut yang menutupi ketakutan. Anak-anak dipeluk erat sementara para ibu menatap kosong, pikiran mereka melayang pada kerabat yang pernah hilang. Keesokan paginya penggurasan mencapai tahap akhir. Air hampir habis, dasar kolam terlihat jelas. Lumpur dipindahkan sedikit demi sedikit hingga akhirnya sesuatu yang lebih besar mulai terlihat. Polisi segera menghentikan warga yang mencoba mendekat terlalu jauh. Kepala desa menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat. Para petugas mengangkat beberapa benda keras dari dasar lumpur, membungkusnya dengan kain putih lalu memasukkannya ke kantong khusus. Warga yang menyaksikan dari jauh menangis, beberapa jatuh pingsan. Meski polisi tidak menjelaskan secara detail di tempat itu, semua orang sudah mengerti kebenaran yang ditakuti kini benar-benar muncul di depan mata. Hari itu desa Karangbolong seakan berhenti bernapas. Suara ayam jangkrik bahkan desir angin pun seperti terdiam. Yang terdengar hanyalah isak tangis dan doa yang dipanjatkan dari bibir warga. Sejak saat itu kolam di tepi desa bukan lagi sekadar tempat memelihara ikan. Ia berubah menjadi simbol luka pengingat bahwa keserakahan bisa menenggelamkan manusia ke dalam kegelapan paling dalam. Kabar tentang temuan di kolam Pak Santoso menyebar jauh lebih cepat daripada bayangan siapapun. Pada pagi hari setelah penggurasan jalan masuk desa Karangbolong Kebumen sudah dipadati kendaraan asing. Mobil berlogo media nasional, kamera besar dan wartawan dengan rompi khas mereka turun silih berganti. Desa yang biasanya hanya disinggahi pedagang keliling kini diserbu oleh puluhan awak media yang ingin meliput berita besar ini. Warga desa menatap dengan campuran bangga dan malu. Bangga karena desa mereka kini jadi pusat perhatian seluruh negeri, namun juga malu karena penyebabnya adalah tragedi yang begitu kelam. Beberapa orang enggan bicara, menutup pintu rumah rapat-rapat.
tetapi sebagian lain terbuka menceritakan apa yang mereka tahu, berharap kebenaran bisa terungkap seterang-terangnya. Seorang jurnalis dari Jakarta menggerakkan mikrofon ke seorang bapak parubaya. Pak, bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui apa yang ditemukan di kolam itu? Bapak itu menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Kami takut, Bu. Tak pernah terbayang orang yang setiap hari menyapa kami ternyata menyimpan rahasia begini. Kami merasa dikhianati. Polisi terpaksa memperketat penjagaan. Area kolam dipagari, hanya petugas yang diizinkan masuk. Di luar pagar puluhan kamera mengarah ke satu titik. Kilatan lampu kamera menyilaukan membuat suasana desa yang biasanya sederhana tampak seperti panggung besar. Kompol Rahmat yang ditunjuk sebagai juru bicara berdiri tegak di depan wartawan. Dengan suara lantang yang menyampaikan, kami sudah menemukan barang bukti signifikan di lokasi. Saat ini tim forensik tengah bekerja untuk memastikan keterkaitannya dengan laporan orang hilang. Kami mohon warga tetap tenang dan menyerahkan semua proses pada aparat. Tim ahli forensik dari Semarang dan Yogyakarta tiba siang itu. Mereka membawa peralatan modern, kotak pendingin, kamera dokumentasi hingga alat laboratorium portabel. Kehadiran mereka menambah keseriusan suasana. Warga yang menonton dari kejauhan terdiam, beberapa berdoa dalam hati. Mereka sadar kasus ini bukan lagi sekadar urusan desa kecil, melainkan telah menjadi perhatian tingkat provinsi bahkan nasional. Di Balai Desa, rapat darurat digelar bersama perwakilan aparat, kepala desa dan tokoh masyarakat. Suasana ruangan penuh ketegangan. Pak Hadi membuka rapat dengan suara berat. Saudara-saudara kita sedang menghadapi ujian besar. Desa kita jadi sorotan seluruh negeri. Tugas kita sekarang menjaga ketertiban, jangan sampai emosi menimbulkan kekacauan baru. Namun suara warga sulit dibendung. Seorang ibu berdiri sambil menangis. Pak Kepala Desa, saya ingin tahu kalau benar anak saya termasuk yang hilang. Apakah ada kepastian? Saya tidak bisa menunggu lebih lama. Air matanya membuat seluruh ruangan terdiam. Polisi hanya bisa menenangkan dengan janji bahwa semua identifikasi akan dilakukan secepat mungkin. Di sisi lain, media terus menayangkan liputan langsung. Judul-judul berita bermunculan di layar televisi. Kolam misterius di Kebumen dibongkar, jejak hilangnya warga terkuak, hingga kasus Santoso gegerkan Jawa Tengah. Desa kecil itu mendadak jadi pusat perhatian nasional. Setiap gerak-gerik aparat dan warga dipantau jutaan pasang mata. Malam harinya suasana desa semakin berat. Warga berkumpul di mushola membaca doa bersama. Tangisan masih terdengar di beberapa sudut. Anak-anak sulit tidur, bertanya berulang-ulang kepada orang tua mereka, Bu, apakah benar ikan di kolam itu makan? Hal-hal yang tidak seharusnya. Para orang tua bingung menjawab, hanya bisa menenangkan dengan kalimat sederhana, yang penting nak, kita jangan meniru keburukan. Tuhan pasti melindungi orang baik. Di sel tahanan, Pak Santoso mendengar kabar bahwa televisi nasional menyiarkan penangkapannya. Ia terdiam lama lalu tertawa lirih yang membuat penjaga bergidik. Semua orang akan tahu aku sekarang, katanya pelan. Tetapi tawanya cepat meredup berganti isakan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya berguncang seakan menyesali sesuatu yang tidak lagi bisa diperbaiki. Keesokan paginya tim forensik mulai bekerja penuh di lokasi kolam. Mereka mengenakan pakaian khusus, sarung tangan dan masker, meneliti setiap benda yang ditemukan di dasar lumpur. Proses identifikasi membutuhkan waktu panjang, tetapi setiap hasilnya berarti harapan bagi keluarga yang kehilangan. Polisi menegaskan bahwa mereka akan mengumumkan secara resmi setelah pemeriksaan selesai. Warga desa menunggu dengan cemas. Mereka berkumpul di pos ronda di warung kopi di Balai Desa, menatap layar televisi kecil yang menayangkan berita. Setiap potongan informasi dibicarakan ulang berkali-kali seakan mencari kepastian dalam ketidakpastian. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal menjadi jelas, kasus ini tidak lagi bisa disembunyikan. Kebenaran yang terkubur di dasar kolam telah muncul dan kini seluruh negeri menyaksikan. Desa Karangbolong bukan lagi desa yang tenang. Ia telah menjadi simbol bahwa di balik kesederhanaan bisa tersembunyi cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. 3 hari setelah penggurasan kolam, seluruh desa Karangbolong, Kebumen menunggu dengan perasaan campur aduk. Jalan utama menuju Balai Desa dipadati warga sejak pagi buta. Orang-orang membawa kursi lipat tikar, bahkan bekal makanan, seolah siap mendengarkan berita besar. Anak-anak digendong sementara orang tua duduk dengan tatapan muram. Semua mata tertuju pada panggung kecil yang didirikan di depan Balai Desa, tempat aparat dan tim forensik akan memberikan keterangan resmi. Di panggung, sebuah meja panjang ditutupi kain hijau. Di belakangnya duduk Kompol Rahmat, beberapa perwira polisi serta perwakilan tim forensik dari Semarang. Wajah mereka tegang, kertas-kertas laporan ditumpuk rapi di depan. Mikrofon sudah siap dan kamera media nasional berjajar di bawah panggung. Kilatan kamera terus menyala membuat suasana semakin terasa berat. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi, Kompol Rahmat berdiri. Ia menarik napas dalam, menatap kerumunan warga lalu berbicara dengan suara mantap.
Saudara-saudara sekalian, setelah 3 hari melakukan penyelidikan intensif di lokasi kolam, kami bersama tim forensik telah memperoleh hasil awal. Temuan ini penting untuk diketahui masyarakat meski kami sadar kabar ini akan sangat berat diterima. Kerumunan mendadak hening. Tidak ada suara lain kecuali desir angin dan bunyi kipas angin di balai desa. Semua orang menunggu kata-kata berikutnya. Tim forensik yang dipimpin oleh Dr. Bima Wirawan kemudian berdiri. Ia mengenakan jas putih, kacamata tipis dan memegang map biru. Suaranya tenang tetapi jelas. Dari hasil identifikasi awal, beberapa benda yang ditemukan di dasar kolam terbukti milik warga yang pernah dilaporkan hilang. Kami menemukan jam tangan, ikat pinggang dan pakaian yang kokoh dengan laporan keluarga korban. Selain itu, kami juga menemukan sisa-sisa organik yang sedang kami teliti lebih lanjut. Identifikasi Dina sedang dilakukan di laboratorium Semarang. Kerumunan bergemuruh, beberapa orang langsung menangis keras memeluk satu sama lain. Seorang ibu jatuh pingsan setelah mendengar keterangan itu dan warga lain segera menolongnya. Suasana berubah menjadi lautan tangisan. Kepala Desa Pak Hadi berdiri di samping panggung dengan wajah pucat berulang kali menggusap air mata. Kompol Rahmat mengangkat tangan meminta ketenangan. Kami mohon semua warga bersabar. Proses identifikasi memerlukan waktu. Yang terpenting kebenaran mulai terungkap. Aparat akan memastikan semua laporan orang hilang dikaitkan dengan temuan ini. Dan yang lebih penting, tersangka utama sudah kami amankan. Proses hukum akan berjalan sesuai aturan. Namun kata-kata itu tidak cukup meredakan luka. Di antara kerumunan, seorang bapak parubaya berteriak dengan suara parau, "Anakku hilang 6 bulan lalu." Apakah dia juga ada di sana? Suaranya pekak menggugah hati semua yang mendengar. Polisi hanya bisa menunduk, belum mampu memberikan jawaban pasti. Media menyiarkan langsung setiap detik peristiwa itu. Di layar televisi, wajah-wajah warga yang menangis memenuhi layar. Judul berita besar terpampang, "Forensik temukan bukti awal hilangnya warga terkait kolam Santoso." Berita itu segera menyebar ke seluruh penjuru negeri, membuat publik heboh. Media sosial dipenuhi komentar, sebagian mengungkap rasa simpati, sebagian lain marah, dan tak sedikit pula yang menuliskan doa untuk para korban. Di sore hari, suasana desa semakin berat. Banyak keluarga berkumpul di rumah masing-masing membicarakan kabar tadi pagi. Anak-anak bertanya dengan polos, apakah benar ada orang di kolam itu? Pertanyaan itu membuat para orang tua meneteskan air mata. Mereka hanya bisa menjawab, "Yang penting kita berdoa agar semua kebenaran terungkap." Malam itu mushola dan masjid desa penuh sesak. Warga mengadakan doa bersama memohon ketabahan. Suara doa dan tangisan bergema di seluruh sudut. Desa yang dulu tenang kini berubah menjadi tempat berkabung. Sementara itu, di sel tahanan, Pak Santoso duduk di pojok ruangan dengan wajah kosong. Ia mendengar berita dari radio yang diputar pelan oleh penjaga. Saat disebut bahwa barang bukti dari kolamnya sudah diidentifikasi, ia menundukkan kepala. Air mata mengalir di pipinya. Dengan suara lirih ia berbisik, "Semua sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa kututupi." Penjaga yang mendengar bergidik menuliskan catatan bahwa tersangka tampak mulai goyah secara mental. Tetapi bagi aparat, pengakuan resmi masih harus dikata dalam berita acara interogasi. Hari itu menandai babak baru dalam kasus ini. Tidak lagi sekadar gosip atau dugaan, melainkan kenyataan yang didukung bukti nyata. Desa Karangbolong kini tidak hanya menjadi sorotan Jawa Tengah tetapi juga seluruh Indonesia. Setiap orang menunggu kelanjutan penyelidikan sambil bertanya-tanya berapa lama semua ini sudah berlangsung dan berapa banyak jiwa yang telah hilang di balik tenangnya permukaan kolam itu. Sehari setelah pengumuman hasil awal, tim forensik Desa Karangbolong Kebumen kembali dilanda gelombang emosi. Balai desa penuh sesak oleh keluarga yang merasa kehilangan orang terdekat. Mereka datang membawa foto-foto pakaian lama atau barang kenangan, berharap aparat mau membandingkan dengan temuan di kolam. Seorang ibu bernama Bu Rukmini duduk di kursi depan dengan wajah sembab. Tangannya memegang foto anak laki-lakinya yang hilang hampir setahun lalu. Ia menunjukkan foto itu kepada seorang petugas dengan suara bergetar, "Pak, tolong lihat apakah baju yang ditemukan kemarin mirip ini. Saya tidak butuh banyak jawaban, hanya ingin tahu di mana anak saya sekarang." Kata-kata itu membuat ruangan hening, lalu disusul tangisan orang-orang lain yang merasakan hal sama. Polisi berusaha menenangkan, menjelaskan bahwa identifikasi masih berlangsung di laboratorium Semarang. "Kami mengerti penderitaan ibu bapak semua," ujar seorang penyidik. "Namun proses ini harus ilmiah dan akurat. Kami tidak boleh gegabah." Meski penjelasan itu masuk akal, banyak keluarga tetap tidak puas. Bagi mereka, waktu yang berjalan terasa seperti siksaan. Di luar balai desa, suasana lebih panas. Puluhan warga berkumpul sambil berteriak menuntut keadilan. "Hukum seberat-beratnya, jangan ada belas kasihan," seru seorang bapak dengan nada marah. Beberapa pemuda mengangkat poster sederhana bertuliskan, "Kami ingin keadilan, bukan janji." Polisi yang berjaga harus bekerja keras menenangkan massa agar tidak terjadi kericuhan.
Media kembali menyorot suasana itu. Televisi nasional menyiarkan gambar warga yang berorasi sementara di layar bawah tertulis keluarga korban desak kasus Santoso segera disidangkan. Komentator berita menambahkan analisis bahwa kasus ini bisa menjadi salah satu pengadilan paling sensitif di Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Di rumah-rumah desa obrolan hanya berkisar pada satu hal, kapan pengadilan akan dimulai. Seorang bapak tua di warung kopi berkata lirih, kalau terlalu lama orang bisa kehilangan sabar. Semakin cepat dibawa ke pengadilan semakin baik untuk semua pihak. Kalimat itu disambut anggukan dari banyak orang. Kepala Desa Pak Hadi merasa berada di tengah pusaran badai. Ia didatangi warga hampir setiap jam menuntut jawaban yang sebenarnya bukan wewenangnya. Ia hanya bisa berkata, saya sudah sampaikan semua aspirasi ke pihak berwenang. Mari kita percaya bahwa hukum akan berjalan. Namun di balik kata-kata itu Pak Hadi sendiri tidak bisa tidur nyenyak. Ia merasa bersalah karena dulu tidak lebih tegas ketika mendengar rumor tentang aktivitas aneh di kolam. Sementara itu di kantor polisi berita acara interogasi terhadap Pak Santoso semakin lengkap. Ia mulai mengakui sebagian perbuatannya meski masih berusaha menutupi detail. Saya hanya ingin ikan cepat besar, katanya pelan. Saya tidak berpikir sejauh itu. Penyidik mencatat setiap kata tetapi juga melihat jelas bahwa ia mulai kehilangan ketegaran. Kabar bahwa Santoso memberikan pengakuan parsial menyebar cepat. Warga yang mendengar semakin geram. Bagi mereka alasan hanya ingin ikan cepat besar terdengar sebagai penghinaan terhadap akal sehat. Seorang pemuda berteriak di pos ronda, itu bukan alasan, itu kejam, dia harus dihukum. Setimpal kata-kata itu memikul sorak setuju dari orang lain. Malam harinya suasana desa semakin tegang. Di musola doa bersama kembali digelar, kali ini lebih ramai dari sebelumnya. Warga membawa lilin dan menyalakannya di halaman sebagai simbol harapan agar keadilan segera ditegakkan. Api lilin berderet di sepanjang jalan desa menciptakan pemandangan yang menyayat hati. Anak-anak duduk diam di pangkuan orang tua, wajah mereka diterangi cahaya temaram. Di sisi lain aparat kepolisian berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri. Berkas perkara disiapkan untuk segera dilimpahkan. Kompol Rahmat berkata kepada timnya, kita tidak bisa menunda. Tekanan masyarakat besar, media terus mengawasi. Minggu depan kita harus pastikan kasus ini resmi masuk ke pengadilan. Semua anggota tim mengangguk menyadari beratnya tanggung jawab. Ketika berita itu sampai ke telinga warga meski belum resmi diumumkan, suasana sedikit mereda. Banyak orang mulai menaruh harapan bahwa keadilan benar-benar akan datang. Namun sekaligus rasa penasaran semakin besar, seperti apa pengadilan nanti, akankah semua rahasia terungkap atau masih ada sisi kelam yang tersembunyi di sel tahanan. Pak Santoso mendengar kabar bahwa berkasnya akan segera dibawa ke pengadilan. Ia menunduk menarik napas panjang lalu bergumam lirih, mungkin ini memang akhirnya. Takdir saya sudah tertulis. Matanya kosong seolah pasrah pada proses yang tidak bisa lagi ia hindari. Hari itu ditutup dengan keheningan yang aneh. Desa Karangbolong tampak sunyi, tetapi di balik sunyi itu ada gemuruh emosi yang tak terbendung. Semua orang tahu ini baru awal dari perjalanan panjang. Babak berikutnya akan lebih berat. Ruang sidang pengadilan tempat semua kebenaran akan diuji dan tempat warga berharap keadilan akhirnya benar-benar hadir. Pagi itu pengadilan negeri Kebumen dipenuhi lautan manusia. Dari jauh barisan polisi tampak berjaga ketat di gerbang mengatur arus warga yang ingin menyaksikan persidangan. Jalanan menuju gedung pengadilan penuh dengan kendaraan, sebagian besar berasal dari desa-desa sekitar. Sejak subuh keluarga korban, warga Karangbolong hingga wartawan dari berbagai media sudah memadati halaman. Semua mata menunggu satu momen bersejarah, sidang perdana kasus Pak Santoso. Gedung pengadilan yang biasanya sepi kini tampak berbeda. Spanduk sederhana dipasang di depan gedung tertulis sidang terbuka untuk umum. Namun karena banyaknya warga, hanya sebagian kecil yang diperbolehkan masuk ruang sidang. Sisanya menunggu di luar, sebagian menyaksikan lewat layar proyektor yang dipasang di halaman pengadilan. Di dalam ruang sidang suasana begitu tegang. Bangku pengunjung dipenuhi keluarga korban, beberapa menangis sejak awal. Hakim Ketua Ibu Hakim Retno Wardhani memasuki ruangan dengan langkah mantap. Beliau dikenal tegas dan berintegritas, sosok yang dihormati di lingkungan hukum Kebumen. Semua orang berdiri lalu duduk kembali setelah palu sidang diketukkan 3 kali. Sidang perkara dengan terdakwa Santoso dimulai. Suara Hakim Retno bergema. Pak Santoso digiring masuk dengan pengawalan ketat. Tubuhnya tampak lebih kurus, rambut berantakan, wajah pucat. Ia mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Kedua tangannya diborgol yang kemudian dilepas saat duduk di kursi terdakwa. Mata para keluarga korban langsung menatapnya dengan penuh amarah. Beberapa orang berbisik lirih, itulah dia orang yang merenggut ketenangan desa kita. Jaksa penuntut umum Bapak Arif Nugroho kemudian berdiri membaca dakwaan. Suaranya tegas, setiap kata terdengar jelas. Bahwa terdakwa Santoso diduga keras melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya sejumlah warga.
Barang bukti yang ditemukan di kolam milik terdakwa memiliki keterkaitan dengan laporan orang hilang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat luas. Ruangan hening hanya sesekali terdengar isak tangis. Saat jaksa menyebutkan daftar korban hilang yang diduga terkait beberapa keluarga langsung menangis keras. Seorang bapak menunduk menggenggam foto anaknya yang hilang sementara istrinya terisak tak henti di bahunya. Hakim Retno kemudian menoleh ke arah terdakwa. Apakah saudara Santoso memahami isi dakwaan? Santoso menunduk, suaranya pelan. Saya mengerti yang mulia. Hakim bertanya lagi, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan ini? Santoso terdiam lama menatap meja di depannya. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, tidak, saya tidak keberatan. Kalimat singkat itu membuat ruangan gempar. Banyak warga langsung bersorak kecil, sebagian menangis lega, sebagian lagi berteriak meminta hukuman berat. Hakim segera menggetukkan palu meminta ketertiban. Di luar gedung, warga yang menunggu juga mendengar kabar tersebut melalui pengeras suara. Suara gemuruh langsung terdengar. Kalau dia sudah mengakui hukum seberat-beratnya, teriak seorang pemuda. Polisi berusaha menenangkan massa agar tidak menimbulkan kerusuhan. Sidang berlanjut dengan pemaparan bukti awal. Tim jaksa memperlihatkan foto-foto barang bukti dari kolam, jam tangan, ikat pinggang, potongan kain dan benda lain yang sudah diidentifikasi sebagian keluarga korban. Foto-foto itu diproyeksikan di layar ruang sidang membuat banyak orang tak kuasa menahan tangis. Suara tangisan bercampur dengan isak tertahan memenuhi ruangan. Hakim Retno kemudian memutuskan sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Ia menutup sidang dengan suara mantap, keadilan harus ditegakkan dan proses ini akan berjalan sesuai hukum yang berlaku. Semua pihak diharapkan menjaga ketertiban demi kelancaran persidangan. Palu diketukkan 3 kali, sidang ditutup. Setelah sidang usai, suasana di luar gedung pengadilan tetap panas. Warga yang tidak bisa masuk menunggu kabar dari orang-orang yang keluar ruangan. Begitu mendengar bahwa Santoso tidak keberatan dengan dakwaan, jeritan dan tangisan kembali terdengar. Beberapa keluarga korban berpelukan berusaha saling menguatkan. Media segera menyiarkan berita sidang perdana kasus Santoso digelar, terdakwa tidak ajukan keberatan. Tayangan langsung memperlihatkan wajah-wajah warga Kebumen yang berlinang air mata, menciptakan gelombang simpati dari masyarakat di seluruh Indonesia. Malam harinya di Desa Karangbolong, warga berkumpul di musola lagi. Mereka berdoa bersama agar proses sidang berjalan lancar dan adil. Lilin-lilin kembali dinyalakan di sepanjang jalan, simbol harapan bahwa kebenaran akan benar-benar terungkap. Seorang bapak berdiri di depan jamaah berkata lirih, kita sudah melewati masa gelap. Kini waktunya percaya bahwa hukum akan membawa terang. Di sel tahanan, Santoso kembali duduk termenung. Kata-kata hakim, tatapan tajam warga dan jeritan keluarga korban masih terngiang di telinganya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan lalu bergumam lirih, aku tidak bisa lari lagi, semua sudah selesai. Hari itu menjadi tonggak penting. Persidangan telah dimulai dan seluruh mata kini tertuju pada pengadilan. Desa kecil yang dulu tak dikenal kini menjadi pusat perhatian nasional, menunggu dengan sabar sekaligus cemas untuk melihat bagaimana keadilan ditegakkan bagi jiwa-jiwa yang hilang. Seminggu setelah sidang perdana, ruang pengadilan negeri Kebumen kembali dipadati ratusan orang. Hari itu agenda persidangan adalah mendengarkan kesaksian saksi-saksi pertama. Sejak pagi warga dari Desa Karangbolong berangkat berkelompok. Sebagian membawa foto anggota keluarga yang hilang, sebagian lagi sekadar ingin mendengar langsung kebenaran dari mulut saksi. Di dalam ruang sidang suasana sangat tegang. Hakim Retno Wardhani kembali memimpin didampingi 2 hakim anggota. Jaksa penuntut umum Arif Nugroho berdiri di sisi kiri ruangan, sementara tim pembela duduk di sisi kanan. Terdakwa Santoso duduk menunduk, wajahnya pucat, matanya enggan bertemu pandang dengan siapapun. Saksi pertama yang dipanggil adalah Pak Suripto, tetangga lama Santoso. Ia berjalan pelan ke kursi saksi, tangannya bergetar. Setelah mengungkapkan sumpah di hadapan hakim, ia mulai bercerita. Saya sering melihat Santoso keluar malam. Kadang ia melewati jalan ke makam dengan karung besar di pundaknya. Waktu saya tanya, ia hanya jawab sedang mencari rumput untuk ikan. Tapi yang mulia, suara dari karung itu tidak seperti rumput. Ada bunyi berat seakan sesuatu terjatuh di dalamnya. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang terisak, sebagian lain saling berbisik. Hakim menggetukkan palu untuk menenangkan. Jaksa lalu bertanya, apakah saksi pernah melihat dengan jelas isi karung itu? Pak Suripto menelan ludah. Saya tidak berani mendekat. Tapi keesokan harinya ikan-ikan di kolam Santoso tampak luar biasa liar. Saya merasa ada yang tidak wajar. Kesaksian itu membuat banyak keluarga korban menangis. Seorang ibu yang duduk di barisan depan memeluk foto anaknya erat-erat, air matanya menetes tak terbendung.
Saksi kedua adalah sekelompok pemuda desa yang pernah mengintai Santoso pada malam hujan. Salah seorang dari mereka, Andi Prasetyo, maju ke kursi saksi. Wajahnya tegang namun suaranya mantap. Malam itu kami bersembunyi di balik bambu. Kami melihat Santoso menarik karung ke tepi kolam. Ketika kilat menyambar, kami jelas melihat ada sesuatu yang menyerupai lenggan keluar dari karung. Kami semua ketakutan, tidak ada yang berani bersuara. Itu pemandangan yang tidak akan pernah hilang dari ingatan saya. Ruangan langsung gaduh. Banyak orang menutup mulut, beberapa jatuh lemas di kursi. Hakim kembali menggetukkan palu meminta ketertiban. Jaksa menatap Andi serius. Apakah saksi yakin dengan apa yang dilihat malam itu? Andi mengangguk. Mantap. Saya bersumpah yang mulia, kami semua melihat hal yang sama. Mendengar itu terdakwa Santoso menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar, entah menahan tangis atau sekadar menutupi rasa malu. Tim pembela mencoba menenangkan, tetapi sorotan tajam dari warga sudah terlanjur menghakimi. Saksi ketiga adalah seorang pedagang pasar Buningsih yang sering melihat Santoso membeli karung-karung baru dalam jumlah banyak. Saya heran kenapa dia beli begitu sering. Saat saya tanya, dia bilang karung itu untuk pakan ikan. Tapi jumlahnya tidak masuk akal, seolah dia butuh lebih dari seorang petani biasa. Kesaksian ini memperkuat dugaan bahwa perbuatan Santoso berlangsung lama dan terencana. Jaksa kemudian memperlihatkan barang bukti di layar proyektor: foto jam tangan, ikat pinggang, dan potongan kain yang ditemukan di kolam. Beberapa saksi keluarga korban maju mengonfirmasi bahwa barang-barang itu kokoh dengan milik orang yang hilang. Tangisan kembali peka, suasana ruang sidang menjadi sangat emosional. Di tengah kesaksian itu, seorang bapak berdiri tanpa menunggu giliran. Ia adalah Pak Darmo, ayah dari salah satu korban. Dengan suara parau ia berkata, "Yang mulia, saya tidak butuh penjelasan panjang. Saya hanya ingin orang ini dihukum setimpal. Anak saya hilang 2 tahun lalu dan kini saya yakin ia tidak akan kembali. Tolong tegakkan keadilan." Hakim dengan sabar meminta Pak Darmo duduk kembali, namun kata-katanya sudah menggema di seluruh ruangan. Ketika semua kesaksian dibacakan, suasana ruang sidang semakin berat. Hakim menutup persidangan hari itu dengan suara tegas. Kesaksian yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan pertimbangan penting. Sidang berikutnya akan mendengarkan keterangan saksi tambahan dan ahli forensik. Saya minta semua pihak tetap menjaga ketertiban. Persidangan ditutup. Palu diketukkan 3 kali. Santoso digiring kembali ke ruang tahanan. Ia berjalan tertunduk, langkahnya gontai. Di luar gedung, warga yang menunggu mendengar kabar tentang kesaksian itu. Tangisan dan teriakan bergema, sebagian menyalakan lilin sebagai simbol duka, sebagian lagi berteriak lantang menuntut hukuman berat. Media segera menyiarkan berita utama kesaksian mengguncang warga dan pemuda Karangbolong bongkar aksi Santoso di malam hari. Tayangan itu membuat publik semakin geram, menambah tekanan agar persidangan berjalan cepat. Malam harinya desa Karangbolong kembali berkumpul di musyola. Doa bersama dilantungkan, kali ini lebih khidmat dari sebelumnya. Seorang tokoh agama desa berkata lirik, kebenaran perlahan terungkap. Semoga keadilan benar-benar ditegakkan agar arwah mereka yang hilang mendapat ketenangan. Hari itu meninggalkan luka yang semakin dalam, tetapi juga membawa sekerka harapan bahwa suara saksi akan menjadi jalan bagi cahaya kebenaran untuk benar-benar menyinari kegelapan yang selama ini menutupi desa kecil itu. Seminggu setelah kesaksian para saksi, mata ruang pengadilan negeri Kebumen kembali dipenuhi warga, keluarga korban, dan wartawan. Agenda persidangan kali ini dianggap paling penting karena menghadirkan ahli forensik yang akan memaparkan hasil penelitian ilmiah terhadap barang bukti yang ditemukan di kolam milik Santoso. Sejak pagi antrean panjang mengular di depan gedung. Banyak warga tidak kebagian kursi di dalam sehingga mereka menunggu di halaman sambil mendengarkan penggeras suara. Hakim Retno Wardhani membuka sidang dengan suara mantap. Hari ini kita akan mendengar keterangan saksi ahli dari tim forensik. Keterangan ini akan menjadi bagian penting dalam mencari kebenaran. Palu diketukkan 3 kali, suasana ruangan pun hening. Saksi ahli yang pertama dipanggil adalah Dr. Bima Wirawan, forensik senior dari Semarang. Ia maju dengan langkah tenang mengenakan jas putih, membawa map tebal berisi laporan hasil pemeriksaan. Setelah mengungkapkan sumpah, ia mulai memaparkan temuannya. Yang mulia, tim kami telah memeriksa berbagai barang bukti yang ditemukan di kolam terdakwa. Beberapa di antaranya berupa pakaian, jam tangan, ikat pinggang, serta fragmen organik. Kami melakukan uji laboratorium termasuk identifikasi DNA. Hasilnya terdapat kekokohan antara DNA fragmen organik dengan laporan DNA keluarga korban yang hilang. Ruangan mendadak bergemuruh. Tangisan langsung terdengar dari bangku keluarga korban. Seorang ibu menjerit histeris dipeluk oleh suaminya agar tidak jatuh. Hakim segera menggetukkan palu meminta ketertiban. Dr. Bima melanjutkan dengan suara tenang meski wajahnya serius. Kami juga menemukan jejak serat pakaian yang sesuai dengan pakaian terakhir yang dikenakan salah satu korban berdasarkan keterangan keluarga.
Semua temuan ini memperkuat dugaan bahwa kolam terdakwa digunakan untuk menyembunyikan barang-barang milik korban. Jaksa penuntut Arif Nugroho lalu bertanya apakah ada kemungkinan barang-barang itu masuk ke kolam secara alami tanpa campur tangan manusia. Dr. Bima menggeleng. Kemungkinannya sangat kecil. Barang-barang itu ditemukan dalam kondisi yang konsisten dengan penempatan sengaja. Letak dan jumlahnya menunjukkan pola tertentu, bukan kecelakaan alam. Suasana ruang sidang semakin tegang. Warga yang hadir mendengarkan dengan seksama. Beberapa bahkan menutup wajah dengan tangan, tak kuasa membayangkan bagaimana barang-barang itu bisa berada di sana. Ahli forensik kedua Dr. Sari Utami dari Yogyakarta kemudian maju memberikan keterangan. Ia adalah spesialis analisis tanah dan lingkungan. Dengan detail ia menjelaskan hasil pemeriksaan lumpur kolam. Yang mulia, dari sampel tanah dan air kami menemukan kandungan yang tidak biasa. Ada jejak fosfat dan protein organik dalam kadar yang sangat tinggi, jauh di atas normal untuk kolam ikan biasa. Hal ini mengindikasikan adanya aktivitas yang tidak wajar selama beberapa tahun terakhir. Jaksa kembali bertanya apakah kesimpulan saksi bahwa kolam tersebut memang digunakan sebagai tempat pembuangan. Dr. Sari menjawab dengan tegas, ya, berdasarkan data ilmiah kolam itu lebih dari sekadar kolam ikan. Ia telah diperlakukan sebagai tempat menutupi jejak perbuatan tertentu. Keterangan itu membuat ruangan kembali gaduh. Banyak keluarga korban menangis, sebagian berteriak memohon agar hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Hakim Retno harus kembali menggetukkan palu berkali-kali untuk meredam suasana. Di kursi terdakwa, Santoso tampak semakin goyah. Ia menunduk dalam kedua tangannya mensengkeram lutut. Sesekali bibirnya bergerak seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Tim pembela mencoba berbisik menenangkan, namun jelas terlihat bahwa semua bukti ilmiah membuat posisi terdakwa kian terpojok. Setelah saksi ahli selesai memberikan keterangan, jaksa menutup dengan pernyataan tegas. Yang mulia, keterangan saksi ahli hari ini memperkuat dakwaan kami. Perbuatan terdakwa tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban tetapi juga meninggalkan jejak ilmiah yang jelas. Fakta tidak bisa dibantah. Hakim Retno mengangguk lalu menoleh ke arah terdakwa. Saudara Santoso, apakah Anda ingin menanggapi keterangan saksi ahli? Santoso terdiam lama. Ruangan menunggu dengan napas tertahan. Akhirnya ia mengangkat wajah, matanya merah, suaranya bergetar. Saya tidak bisa menyangkal lagi. Semua yang mereka katakan benar. Saya memang salah. Saya menyesal, tapi penyesalan saya sudah terlambat. Ungkapan itu membuat ruangan bergemuruh. Tangisan kembali peka, sebagian warga bersorak kecil, sebagian lagi hanya menunduk dengan wajah hancur. Hakim segera menggetukkan palu keras-keras. Tenang, sidang ini bukan tempat untuk teriakan. Ketertiban harus dijaga. Sidang kemudian ditutup dengan keputusan bahwa minggu depan akan digelar sidang lanjutan dengan menghadirkan saksi keluarga korban secara resmi. Hakim menutup sidang dengan kalimat, kebenaran perlahan muncul ke permukaan. Mari kita kawal proses ini dengan sabar agar keadilan benar-benar terwujud. Santoso digiring keluar dengan kepala tertunduk. Wartawan segera menyerbu kamera, berkilatan suara mikrofon saling bersahutan. Di luar, warga kembali menyalakan lilin dan berdoa, kali ini dengan keyakinan lebih besar bahwa keadilan semakin dekat. Hari itu desa Karangbolong sekali lagi terhanyut dalam tangisan dan doa. Namun di balik kesedihan ada cahaya kecil, bukti ilmiah telah bicara dan kebenaran tak lagi bisa ditutupi. Hari itu sejak fajar Pengadilan Negeri Kebumen sudah dikepung ratusan warga. Mereka datang bukan hanya dari desa Karangbolong tetapi juga dari desa-desa sekitar. Semua ingin menjadi saksi momen bersejarah sidang vonis terdakwa Santoso. Jalanan dipenuhi kendaraan sementara aparat keamanan berjaga ketat. Media nasional menyiarkan secara langsung dengan judul mengkolok hari penentuan vonis untuk Santoso. Di dalam ruang sidang suasana sangat tegang. Hakim Retno Wadhani bersama dua hakim anggota duduk di kursi majelis dengan wajah serius. Jaksa penuntut umum Arif Nugroho berdiri siap dengan berkas di tangannya. Tim pembela duduk di sisi lain tampak lesu seolah tahu tidak ada lagi celah untuk membela. Terdakwa Santoso dibawa masuk dengan pengawalan ketat. Tubuhnya tampak semakin kurus, wajahnya pucat pasi. Ia duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Tatapan keluarga korban langsung menusuk ke arahnya. Tangisan pelan terdengar dari bangku pengunjung sebelum palu sidang diketukkan 3 kali. Sidang perkara atas nama terdakwa Santoso dengan agenda pembacaan putusan dibuka. Suara Hakim Retno terdengar tegas. Jaksa kemudian menyampaikan tuntutannya. Yang mulia, berdasarkan kesaksian saksi mata, keterangan ahli serta bukti ilmiah yang tidak terbantahkan, kami menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Tindakan terdakwa telah menimbulkan trauma mendalam, merusak rasa aman masyarakat dan menodai nilai kemanusiaan. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang berteriak seumur hidup belum cukup, sebagian lagi menangis lega mendengar tuntutan itu. Hakim kembali menggetukkan palu memerintahkan ketertiban. Tiba lagi giliran majelis hakim membacakan putusan.
Suasana menjadi hening, hanya suara kertas yang dibalik terdengar. Hakim Retno mulai membacakan amar putusan dengan suara lantang, menimbang bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menghilangkan nyawa sejumlah orang serta menyembunyikan barang bukti di kolam miliknya. Menimbang pula bahwa terdakwa mengakui sebagian besar perbuatannya dan bukti ilmiah memperkuat dakwaan. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Santoso. Palu diketukkan 3 kali. Sekejap ruangan meledak dengan teriakan tanggisan dan sorakan. Sebagian keluarga korban menangis keras, ada yang berpelukan sambil menggukap syukur. Seorang bapak tua berdiri sambil mengangkat foto anaknya berkata lantang, akhirnya keadilan untuk Munak. Tanggisan haru bercampur dengan amarah yang belum sepenuhnya reda. Santoso sendiri terdiam. Matanya berkakak-kakak lalu air mata mengalir deras di pipinya. Ia menunduk lalu berbisik pelan, saya pantas menerima ini. Tim pembela hanya bisa menepuk bahunya tanpa kata. Di luar gedung pengadilan, masa yang menunggu mendengar kabar vonis lewat penggeras suara. Sorak-sorai langsung bergema, sebagian warga menyalakan lilin dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Media menangkap momen itu menyiarkan ke seluruh Indonesia. Judul baru terpampang di layar televisi, vonis seumur hidup untuk Santoso, keadilan tiba di Kebumen. Malam harinya di Desa Karangbolong, warga kembali berkumpul di mushola. Doa bersama dipimpin oleh tokoh agama setempat. Suasana penuh haru. Lilin-lilin kecil kembali dinyalakan membentuk lingkaran di halaman mushola. Seorang ibu berdoa sambil menangis, ya Allah, terimalah jiwa anak-anak kami, berikan mereka kedamaian. Doa itu diamini dengan air mata oleh semua yang hadir. Meski vonis sudah dijatuhkan, luka di hati warga tidak mudah sembuh. Banyak yang masih trauma melewati jalan menuju kolam bekas milik Santoso. Namun keputusan pengadilan memberi sedikit kelegaan bahwa kebenaran akhirnya menang. Kepala Desa Pak Hadi berdiri di hadapan warga dan berkata, kita sudah melewati masa kelam. Mari kita bangun kembali desa kita, jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Di ruang tahanan, Santoso merenung sendirian. Ia tahu hidupnya akan berakhir di balik jeruji besi. Ia menutup mata mendengar gema teriakan warga di luar pengadilan. Semua sudah selesai, gumamnya lirih, hanya penyesalan yang tersisa. Kasus ini menjadi pelajaran pahit bagi semua. Desa kecil yang dulu sunyi kini dikenal seluruh negeri, bukan karena keindahan alamnya melainkan karena tragedi yang mengguncang Durani. Namun dari kegelapan itu warga menemukan satu hal penting, keadilan mungkin datang terlambat tapi ia pasti datang. Vonis Santoso bukan sekadar hukuman untuk satu orang, melainkan simbol bahwa suara rakyat, bukti ilmiah dan keberanian mengungkap kebenaran dapat membawa terang bagi seluruh masyarakat. Desa Karangbolong perlahan bangkit kembali, membawa luka di hati tetapi juga keyakinan baru bahwa kebenaran tidak akan pernah terkubur selamanya. Kisah di Desa Karangbolong mengingatkan kita bahwa keserakahan dan egoisme dapat mengubah seorang manusia biasa menjadi sosok yang kejam. Ketika hati dibiarkan dikuasai oleh kegelapan, akal sehat akan tertutup dan kejahatan pun muncul menebarkan penderitaan bagi banyak orang. Namun dari tragedi itu kita juga belajar bahwa kejahatan mungkin bisa disembunyikan untuk sementara waktu tetapi pada akhirnya akan terbongkar oleh cahaya kebenaran dan keadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang perlu menjaga hati yang bersih, menghargai nilai kehidupan, kasih sayang dan rasa kemanusiaan. Hiduplah dengan ketulusan karena hanya cinta dan kebaikanlah yang mampu membawa kedamaian sejati bagi keluarga maupun masyarakat. Jika Anda merasa kisah ini memberi Anda renungan yang mendalam, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang memperoleh pelajaran berharga. Tinggalkan komentar pelajaran apa yang Anda ambil dari kisah ini untuk hidup Anda sendiri. Saya akan membaca dan membalas setiap komentar dari Anda.